Oke, di part pertama tadi kita sudah membahas tentang ikatan ionik. Di part kedua ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, ini adalah contoh dari pembentukan ikatan kovalen ya. Contoh pembentukan ikatan kovalen antara atom H dengan atom H membentuk senyawa H2 atau molekul H2. Jadi pembentukannya pertama dua atom H itu terpisah dengan jarak yang cukup jauh, kemudian keduanya saling mendekat ya. Kemudian densitas elektronnya itu saling terdorong ke dua nukleus. Tapi kemudian setelah berikatan kovalen ya, maka densitas elektronnya atau elektron yang mengelilingi dua inti atau dua nukleus itu bergabung dipakai bersama. Nah, gitu. Selanjutnya, nah ini bagaimana ikatan kovalen itu bisa terbentuk ya antara atom H dengan atom H. Jadi atom H itu punya satu elektron, kemudian satu elektron valensi ya. Kemudian satu atom H yang lain juga punya satu elektron, kemudian bergabung sharing elektron, elektronnya dipakai bersama. Kemudian contoh lagi untuk atom Cl ya. Jadi atom Cl itu punya 7 elektron valensi. Nah, 7 elektron valensi ini ya. Jadi ada di antara 7 elektron valensi ini ada satu elektron yang dipakai untuk berikatan ya. Nah, 2 elektron ini dipakai bersama oleh Cl yang sebelah kiri dan juga Cl yang sebelah kanan. Nah, yang warna merah dan biru itu adalah pasangan elektron ikatan, tapi kalau yang warnanya sama, biru dengan biru atau merah dengan merah, itu adalah pasangan elektron bebas. Oke. Nah, ini pembentukan ikatan kovalen antara atom H dengan atom Cl ya. Jadi atom H punya satu elektron, kemudian atom Cl dia punya 7 elektron. Kemudian satu atom dari H dan satu atom dari Cl ini berikatan membentuk ikatan kovalen menjadi HCl ya. Jadi gambarannya seperti yang ada di bawah itu ya. Beda dengan ikatan ionik tadi. Kalau ikatan ionik elektron dari satu atom diberikan ya, ditransfer ke elektron yang lain. Sedangkan di ikatan kovalen ini elektronnya itu dipakai bersama. Elektronnya Cl dipakai oleh H, elektronnya H juga dipakai oleh Cl. Begitu. Oke. Ada 3 jenis ya ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan tunggal, contohnya adalah H2, Cl2, HCl. Kemudian ada juga ikatan double bond atau ikatan rangkap 2 ya. Contohnya adalah CO2, C2H4. Kemudian yang tiga ada ikatan rangkap 3. Contohnya ada N2, C2H2. Nah, nanti silahkan digambarkan struktur Lewis dari senyawa-senyawa kovalen yang ada di slide ini di kolom diskusi. Oke. Nah, ikatan kovalen itu ada 2 jenis, yaitu ikatan kovalen polar dan juga ikatan kovalen non-polar. Nah, kalau ikatan kovalen polar itu sharing elektron yang terjadi itu tidak equal, tidak sama, tidak equal ya. Contohnya adalah HCl. Jadi HCl itu punya hanya satu elektron, sedangkan Cl itu punya 7 elektron, kemudian berikatan begitu ya, tidak sama, tidak rata antara H dengan Cl. Densitas elektronnya berbeda sehingga akan membentuk senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar itu adalah sharing elektron yang equal atau sama. Jadi di sini contohnya adalah H2, H punya satu elektron, H yang satunya lagi juga punya satu elektron. Karena equal sama antara satu atom dengan atom yang lain, maka akan membentuk senyawa kovalen nonpolar. Nah, ini contohnya ya kalau digambarkan. Jadi yang sebelah kiri yang HCl itu bentuknya tidak sama kanan dan kiri ya. Sebaran elektronnya berbeda ya. Yang merah itu yang elektronnya banyak. Yang biru itu yang elektronnya sedikit. Jadi dia bahasa Jawanya jomplang gitu ya. Nah, itu membentuk senyawa kovalen polar. Sedangkan yang kovalen nonpolar itu sebaran elektronnya paling banyak di yang merah itu yang tengah. Antara kiri dan kanan itu sama atau equal. Nah, kalau yang equal seperti ini dia akan membentuk senyawa kovalen polar. Oke.
Itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan melakukan diskusi di kolom diskusi dengan menjawab pertanyaan dan juga melakukan tanya jawab dan juga boleh menjawab pertanyaan temannya. Sekian pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.